warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Desa Selati. 13 Mei 2023 kita melihat bangunan jalan yang dikerjakan dari 5 Agustus 2022 dengan nilai anggaran 6,6 miliar. Ini dia, anggaran 6,6 miliar. Ini anggarannya berapa? 6,6 ya? 6 miliar lebih, hampir 6,6. Iya. Iya. Jadi ini sudah jalan 9 bulan ternyata ini. 9 bulan. Iya, ini ternyata sudah 9 bulan dan hasilnya baru seperti ini. Ya, ini jaraknya harusnya 3 km dikerjakan dari Simpang 4 Desa Beringin Jaya sampai ke jembatan masuk Desa Onemai. Ya. Sejauh 3 km kurang lebih, anggaran 6,6 miliar. Karena di Taleb ini setiap bangunan jalan dianggarkan 2 miliar per kilometer. Per kilometer ya? Iya, 2 miliar per kilometer anggaran jalan di Taliabu. Nggak tahu kalau aspal dengan beton beda atau bagaimana, yang jelas konstruksi ini yang batu besar-besar dihampar di jalan, baru batu kecil di atasnya, kemudian dicor. Nah, ketebalan cor dari atas batu ini diperkirakan hanya 3-5 cm ini. Ya. Paling tinggi 10 cm. Ya. Kalau di sampingnya itu memang tinggi karena dari tanah sampai di atasnya batu ini tinggi ya 25 atau 30 cm. Jadi beginilah pekerjaan jalan di Pulau Taliabu, Desa Salati. Kita berada di Desa Salati. Berlokasi di Desa Salati. Nah, berlokasi Desa Salati. Dari Desa Beringin Jaya sampai di Desa Onemai, tapi di tengahnya Desa Salati dan dimulai dari Desa Salati pekerjaan jalannya. Seperti itu. Nah, itu ada penambahan kurang lebih 10 meter barangkali. Ada penambahan dari beberapa hari yang lalu. Luar biasa. Kapan baru bisa selesai nih jalan ini kalau begini sistem kerjanya ini? Tidak jelas kira-kira kapan. Itu berapa hari yang pekerjanya berapa orang, materialnya sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi dalam 1 minggu 1 bulan kan cuma 10 meter. Ya. Nah, berhenti lagi. Nah, anggaran sudah cari 70%, tapi pekerjaannya macet-macet. Alasan pekerja uangnya terlambat, gajinya sedikit, uangnya terlambat. Begitu katanya. Wallahu a'lam. Bagaimana? Itu ada motor itu yang kasihan sudah kesulitan itu. Sudah terjebak dengan jalan batu yang dihampar di jalanan tapi tidak segera di beton, tidak segera dicor. Ini kalau kita tanya pemerintah daerah bilang ini provinsi punya. Tanya provinsi ini daerah punya. Padahal keputusan Bupati 2017 ini daerah punya, kabupaten punya. Ya, rakyat tidak mau tahu dengan ini kabupaten ke provinsi yang rakyat mau tahu itu harus dikerjakan, diselesaikan karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Kemana? Mantap. Luar biasa. Caleg PKB, pengurus PKB. PKB. Iya, Pak Jidil. Ya. Jadi seperti itu saya coba jalan-jalan lagi. Mari. Ya, nah, jadi begitulah kesaksian dari Pak mantan Kades Salati tentang jalan yang ada di depan rumahnya ini yang sudah 9 bulan dikerjakan tidak selesai. Mohon kepada pemerintah pusat, pada pemerintahan Bapak Joko Widodo untuk mampir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Karena 90% Kabupaten Pulau Taliabu ini jalannya masih berbentuk tanah, lumpur, telaga, batu dan lain-lain. Ya, seperti inilah adanya. Ya. Oke, mudah-mudahan pemerintah pusat dia dengar juga. Ya, moga-moga dari pemerintah pusat bisa datang mampir di Pulau Taliabu.
Karena ini bagian dari Tempat NKRI. NKRI di sini. Iya. Eh? Kalau kita ini berada di bawah naungan NKRI, mestinya pemerintah pusat mampir di sini juga. Jangan cuma di tempat lain. Nah, begitu. Oke, saya mampir jalan-jalan dulu. Ya. Jadi inilah situasi desa Salati, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini masih pagi, matahari masih di balik pepohonan, baru nongol di atas bukit tapi belum terlihat. Inilah kondisi jalanan di desa Salati, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini batunya besar-besar di jalan ini, lihat. Besar-besar. Jadi jalan antar kecamatan dibangun dengan konstruksi rabat beton tapi tidak pakai besi, tidak pakai tulang besi, tapi pakai batu. Kemudian dicor di atasnya dengan ketebalan antara 3 sampai 10 cm. Jadi ketika nanti tronton dengan membawa beban muatan berupa bulldozer atau ekskavator, kita tidak tahu seperti apa nanti hasilnya. Seperti ini. Nah, ini ketebalannya bisa dilihat. Jadi setelah ditaruh batu, itu ditaruh tanah pasir. Nah itu kan pasir, baru inilah ketebalan cornya seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa diperkirakan itu kalau bukan 5 cm, 10 cm ini ketebalan. Nah, ini. Lihat ini berapa senti kira-kira ini? 2 senti atau 3 ini. Nah, taruh dari dalam lubang ini. Ya ini sekitar 10 senti ini. 10 senti saja ini. Lihat ini. Ini ketebalannya. Jadi bagaimana kalau alat berat melintas di sini? Misalnya truk tronton muat bulldozer melintas di sini. Apa yang terjadi? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau rusak ini, berarti masyarakat akan berjalan di batu-batu ini. Seperti. Nah, beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tabia. Nah, ini ada penambahan dari bulan lalu, sebulan istirahat, kemudian ditambah lagi, kurang lebih sekitar berapa ini, 20 meter mungkin, atau tidak sampai. Nah, karena proses pekerjaan ini begini lama, akhirnya jalan di sampingnya berkolam. Lihat, itu dia berkolam. Nah, dan pada akhirnya kendaraan truk harus melintas di sini. Nah, sehingga beberapa hari yang lalu ada truk yang tenggelam di lumpur di depan, pas depan pintu masuk SMP. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023. Mungkin anak sekolah libur atau mungkin belum masuk. Wallahu alam. Tabiau. Ini tampian au. Nah, ini kondisinya. Lihat. Ini jalanan pas depan pintu masuk SMP Salati atau namanya SMP 1 Taliabu Barat Laut. Itu. Lihat, SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, pas depan pintu masuk ini jalannya seperti ini. Seperti itu. Oh, hari ini ada sekolah sana, kepala sekolah sudah ada, tapi guru dan muridnya belum ada. Ini sudah semua 7:30 barangkali. Oh, baru anjing yang banyak di dalam sekolah. Itu banyak anjing. Guru-guru belum ada, tapi kepala sekolah sudah ada. Murid-murid juga belum ada. Ya mungkin takut dengan jalan ini. Ya mereka takut dengan jalan seperti ini.
Dan belum ada upaya pembenahan dengan kondisi seperti ini. Sampai hari ini 13 Mei 2023 belum ada pembenahan jalan ini. Sementara pekerjaan rabat beton ini sudah berjalan 9 bulan. Dari 5 Agustus ke tanggal 13 Mei 2023, nanti hitung sendiri berapa lebih lama itu. Sekarang matahari sudah terbit di atas Gunung Taliabu bagian barat. Ini diperkirakan sudah sekitar jam 7 atau setengah 8 waktu Indonesia Timur. Timpa! Oke. Jadi beginilah kondisi jalan di Desa Selati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, di mana ada proyek rabat beton yang sudah berjalan sekitar 9 bulan, yang harusnya sejauh 3 km sampai di jembatan masuk Desa Onimai. Tapi sampai hari ini masih berbentuk tanah. Yang dikerjakan tadi baru sekitar 230 langkah kaki. Nah, nanti ukur sendiri pakai meter. Yang mau ukur pakai meter datang sendiri banting meter di sini. Nah, yang lainnya seperti ini. Jadi dari 3 km, anggaran 6,6 miliar, baru sekitar 230 langkah kaki, dan itu hanya separuh jalan. Yang lainnya masih lumpur. Jadi jalannya akan melewati sini nanti, tapi untuk saat ini karena belum dikerjakan. Ketika musim hujan tidak bisa digunakan. Orang semua lewat di depan Madrasah Aliyah. Saya juga akan melintas di depan Madrasah Aliyah ini. Karena kalau kita lewat di atas sana agak jauh. Dan melewati 2 bukit, dan di atas bukit itu ada genangan lumpur yang cukup parah. Ya, tanahnya licin, seperti adonan roti disiram minyak. Atau seperti gamuk atau kris pada bearing kendaraan. Licinnya luar biasa. Nah, ini kondisi jalan di jalan alternatif menuju Desa Onemainggele dari arah Desa Selati, yang digunakan oleh seluruh kendaraan di kala musim hujan. Saat ini Taliabu lagi musim hujan, jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong datang lihat Taliabu dalam kondisi hujan begini, bagaimana penderitaan masyarakat. Ini bagian dari rakyat Indonesia yang berada di bawah naungan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi nasibnya seperti ini. Sementara APBD sama dengan daerah lain, daerah otonomi baru yang lain, hampir-hampir sama kan, beda-beda tipis saja. Kalian mau pilih mana? SMP? Oh ya, jadi ini jalan yang dilalui oleh anak siswa SMP. Di SMP tadi itu semua mau kemana? SMA. Oh, SMA. Oh, itu SMA. Jadi SMP, SMA dan Madrasah Aliyah melintas di sini. Begitu pula yang dari arah Selati yang sekolah di MTSN Negeri Nggele atau Onimai melintas di sini. Tiada jalan lain. Terutama ketika musim hujan, semua melintas di sini. Jalan lain ada, tapi jalan lain itu berlumpur, becek. Oke, Assalamualaikum. Nah, itu ibu guru, dan belakangnya ada tokoh masyarakat juga yang mau menuju ke Desa Selati, mungkin mengajar di SMA atau di SMP. Kemungkinan di SMP. Nah, semua lewat sini. Siapapun di Taliabu yang menuju ke Desa Selati Nggele pulang pergi di musim ini harus lewat di jalan ini. Ini jalan swadaya yang dibuat oleh masyarakat. Jadi fungsi pemerintah hampir tidak ada. Di mana fungsi pemerintah di jalan ini? Tidak ada. Ini masyarakat yang bikin ini. Kalaupun ada pemerintah, hanya oknumnya saja, bukan dianggarkan.
Ya mungkin ada dana desa sedikit, ada dana desa sedikit. Di ujung sana mungkin ada sedikit, dan itu hanya penambahan setelah jalan ini sudah jadi dibuat oleh masyarakat. Pada saat itu dipimpin oleh Sekdes. Jalan-jalan mana? Oke, mantap mantap. Nah, waktu itu dipimpin pekerjaan ini oleh Pak Husni Ode. Waktu itu beliau sebagai Sekdes Desa Salati. Beliau yang pimpin pekerjaan ini. Beliau yang komando. Nah, akhirnya kita bisa nikmati ini. Sekarang beliau adalah salah satu caleg dari PDIP Kabupaten Pulau Taliabu, Dapil Utara ini. Gele Salati dan berikutnya. Tapi mungkin masyarakat sudah lupa karena ini sudah cukup lama. Karena terkadang masyarakat itu melupakan hal-hal baik yang dilakukan orang. Terkadang seperti itu. Ya moga-moga jangan dilupakan karena itu salah satu kader terbaik dari Kecamatan Talawa Barat Laut. Nah, jadi ini beginilah jalan di Madrasah Hadiyah Negeri yang mengakses Desa Salati Onemai. Ini salah satu guru SMA 6 Desa Salati, SMA 6 Taliabu yang bertempat di Desa Salati. Ini genangan air yang ketika hujan deras turun, ini genangannya jauh sekali. Nah, jadi setiap kendaraan yang melintas ini ya basah. Kalian sekolah di mana? SMP. Nah, sekarang kita berada di depan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pulau Taliabu. Inilah satu-satunya madrasah Aliyah Negeri di Taliabu. Seluruh madrasah di Kabupaten Pulau Taliabu itu didirikan oleh masyarakat. Sampai sekolahnya sudah jadi. Kegiatan belajar mengajar sudah jalan, gedung sekolah sudah ada, baru dinegerikan. Jadi pemerintah hanya fungsinya membantu hasil karya masyarakat, bukan inisiatif pemerintah kalau di Kabupaten Pulau Taliabu. Anda tahu kalau tempat lain. Ini Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pulau Taliabu. Ini musolanya dibangun dengan swadaya juga. Yang dibangun oleh pemerintah, ini pagar ini dengan rehab atap saja. Dan ada satu MCK di situ. Lebih dari itu tidak ada. Nah, di masjid, ya dicet. Anggarannya miliaran itu. Pekerjaan sekecil itu anggarannya miliaran. Ya, di negeri ini banyak bangunan yang anggarannya besar tapi bangunannya kecil. Tahu hitungannya bagaimana itu? Assalamualaikum. Guru SMA 6 Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Salati. Ya. Ini siswa alia atau mungkin siswa SMA. Semua lewat sini. Ini jalannya siswa. Sekaligus jalannya masyarakat Pulau Taliabu. Dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu menuju ke pantai utara, semua lewat di sini. Kalau musim hujan. Kecuali panasnya sudah lebih dari 3 hari, baru bisa lewat di jalan raya antar kecamatan. Tapi untuk saat ini tidak ada hujan yang lebih dari 3-4 hari. Jadi hampir tidak pernah kering lumpurnya. Kemana? SMA Aliyah mungkin. Oh, Madrasah Aliyah ya. Seragam hijau.
Jadi seluruh Indonesia ini, setiap daerah otonomi baru, biasanya mendahulukan pekerjaan jalan sebagai infrastruktur dasar. Karena bicara tentang pengembangan ekonomi, itu harus membangun jalan. Ini ada sungai yang sangat dekat dengan setapak ini. Ini sungai. Sungai ini berkelok-kelok. Dan di bagian sini sangat dekat dengan setapak. Ini dikhawatirkan kalau longsor ini berbahaya. Jadi mohon perlu ada normalisasi, diluruskan dari sana ke baru ditanggul. Aman. Kaumpamu. Dimpan atu garang. Jadi vila gari podawa dimpan atu. Oh iya iya. Oh ane di sukar ane anu tantau lalundru. Oke. Nah, inilah jalan yang menjadi alternatif satu-satunya di kala musim hujan. Dan ini adalah jalan para siswa. Baik itu siswa Madrasah Aliyah, siswa SMA, siswa SMP, siswa MTSN dari Desa Salati dan Desa Onemai melintas di sini. Sekolah di mana? Oh, Madrasah Aliyah itu. Seluruh siswa Aliyah melintas di sini. Nah, tapi sikap pemerintah daerah selama 17 tahun dua kakak beradik bergantian jadi bupati tidak pernah berusaha untuk mengaspal jalan ini atau memperlebar jalan ini. Seperti ini selamanya. Sudah 17 tahun lamanya. 10 tahun Kabupaten Kepulauan Sula dan hari ini 10 tahun Kabupaten Pulau Taliabu. Sudah sekitar 20 tahun dan 17 tahun dipimpin oleh dua kakak beradik sebagai bupati definitif di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sini adalah Desa Onemai dan Desa Gele. Dan ini adalah salah satu desa terbesar di Pulau Taliabu sesudah Desa Ledi. Semua siswanya yang menuju ke SMA dan SMP melintas di jalan ini. Yang dibangun oleh Pemda hanya jembatan ini. Jembatan ini dibangun oleh pemerintah daerah. Sebelumnya jembatan swadaya yang dibangun oleh masyarakat. Situ, ini air sungai. Sungai Magohi. Ya, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.